Apa kabar? Kita ketemu lagi di minggu pagi ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Pagi ini kami dapat mengawali hari yang baru di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini kami dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sedang jemaat dikasih Tuhan, ketika pagi hari mentari menyapa di ufuk timur, itu pertanda hari baru telah tiba. Artinya kita kembali memperoleh kesempatan dari Tuhan untuk menjalani hidup ini. Dan terlebih lagi kita beroleh kesempatan untuk menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Karena itu kita sebagai jemaat harus mengawali hari dengan ucapan syukur. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mengawali hari dengan doa-doa kita untuk apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita di hari baru ini. Kita tahu pagi hari adalah waktu di mana kita semuanya telah mempersiapkan segala sesuatunya. Akan tetapi banyak orang ketika bangun pagi pikirannya langsung tertuju kepada masalah yang membuat mereka terus dihantui oleh rasa khawatir dan takut. Bagaimana kalau uang belanja tidak cukup? Bagaimana kalau toko sepi? Bagaimana kalau target meleset? Bagaimana kalau klien membatalkan janjinya? Ada pula yang hanya memikirkan cara uang meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dalam hal bisnis. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pun cenderung mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita sendiri, tidak lagi mengandalkan Tuhan dan melibatkan Dia di setiap perencanaan hidup ini. Maka dari itu, sidang jemaat dikasihi Tuhan, mari kita selalu mengundang Tuhan, mengundang Yesus sebagai juru selamat kita untuk masuk ke dalam setiap rencana-rencana kita di setiap pagi hari. Di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15 begini firman Tuhan. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jarang sekali kita mengawali hari dengan mempersiapkan hati untuk mencari wajah Tuhan dan bersekutu dengannya terlebih dahulu dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, padahal membangun keakaripan dengan Tuhan adalah awal yang baik sebelum kita mengisi hari dengan berbagai aktivitas dan kesibukan. Hal inilah yang sering diabaikan dan disepelekan oleh banyak anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah memulai dengan langkah yang salah, semakin jauh kita melangkah, akan semakin berat langkah yang akan kita tempuh. Hal-hal yang tak terduga di luar perencanaan bisa saja terjadi, dan itu akan mengejutkan kita. Maka dari itu, sedang jemaat dikasihi Tuhan, awalilah hari yang baru dengan mengutamakan Tuhan dan melibatkan Dia. Maka sepanjang hari yang akan kita jalani pasti jauh dan berbeda hasilnya bila Tuhan beserta kita. Maka dari itu, sedang jemaat dikasihi Tuhan, mari kita tetap berdoa. Awali hari baru dengan doa, ucapan syukur, minta Tuhan hadir di dalam setiap hari-hari kita. Maka kita akan diberkati Tuhan dan akan banyak keajaiban dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, bisa menjadi tuntunan bagi kami di sepanjang hari-hari kami. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya mujizat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama katakan amin. Sidang jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti perlambang tubuh Kristus di tangan kanan kita. Mari sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini, saya akan bacakan firman Tuhan terlebih dahulu. Dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 19. Ini firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sedang jemaat dikasih Tuhan, roti yang ada di dalam tangan kanan kita ini adalah perlambang tubuh Kristus. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan mengikuti teladan Kristus yang mau merendahkan diri, memberikan hidupnya hanya bagi kemuliaan Tuhan Allah kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati perjamuan kudus. Kami akan makan roti perlambang tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan atas segalanya yang sudah Engkau berikan bagi kami, keselamatan, anugerah, kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami akan makan roti perlambang tubuh Kristus ini, dan kami mengimani ada keajaiban dan mujizat Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami akan makan roti perlambang tubuh Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sedang jemaat dikasih Tuhan, kita angkat anggur di dalam tangan kanan kita. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga di dalam Lukas pasal 22 ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Anggur di dalam tangan kanan kita ini adalah perlambang darah Kristus, darah yang sudah tertumpah di kayu salib. Ketika kita minum anggur perlambang darah Kristus ini dan kita beriman bahwa di dalam darah Kristus banyak sekali keajaiban dan mujizat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang dalam kelemahan diberi kekuatan oleh Tuhan, yang dalam perekonomian menurun Tuhan akan pulihkan, dan Tuhan Yesus akan beracara di dalam setiap rumah tangga sidang jemaat sekalian. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama anggur perlambang darah Kristus. Haleluya. Sidang jemaat dikasih Tuhan, mari kita mengucap syukur bahwa kita diberi kesempatan oleh Tuhan satu hari lagi kita menikmati hari yang baru dan menikmati perjamuan kudus di dalam kehidupan kita. Biarlah perjamuan kudus ini membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari melihat bahwa Kristus sudah mati bagi kita semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Perjamuan kudus ini sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang dalam permasalahan hidup Tuhan sudah buka jalan, yang membutuhkan jalan keluar Tuhan suka buka banyak pintu jalan keluar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau berkati sidang jemaat-Mu Bapa. Kami serahkan sidang jemaat-Mu satu persatu, rumah tangganya, keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anak, mertuanya, opa-oma. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, ada keajaiban Tuhan di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.